Jalankan tugas pemerintahan dengan Mengapa Amin Rais tampak bodoh? Beberapa kali ia berada dalam pertarungan, kontestasi, pemilihan, tetapi selalu kalah. Bahkan dengan partai yang didirikan beberapa teman untuknya berkiprah, punya kendaraan politik sendiri, pun ia kalah. Bagaimana sebetulnya kelas kepolitikan Amin Rais ini? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun tidak, jika beda jangan baper. Sebelum masuk pokok persoalan, ingin saya jelaskan lagi, Mata Jogja, dalam hal ini opini Plesetan Sunardian, memilih tidak partisan, mencoba berjarak, mengumpulkan data, membacainya, dan menimbang-nimbangnya untuk bahan diskusi bersama. Jadi tidak perlu mohon maaf jika pertimbangan yang dimunculkan di sini tidak sesuai harapan. Karena harapan saya adalah agar kita semua terlatih, terbiasa untuk melihat lebih jauh, lebih dekat, lebih dalam, lebih tinggi, agar kita bisa belajar dari apapun dan siapapun. PAN, Partai Amanat Nasional, bermula dari MARA, Majelis Amanat Rakyat. Majelis Amanat Rakyat yang berdiri usai berhasil menumbangkan Soeharto dari tahta kepresidenan. Klaim-klaim seperti itu biasa saja, menunjukkan betapa pentingnya politik identitas. Perkara Soeharto tumbang karena apa saja dan siapa saja yang terlibat itu tugas para sejarawan. Tugas politikus adalah klaim ini, klaim itu. MARA berdiri dari sekitar 50 orang, intelektual, budayawan, agamawan, aktivis, yang merasa perlu meneruskan reformasi dengan mendirikan partai politik baru. Maka MARA bersama PPSK, lembaga yang dipimpin oleh Amin Rais waktu masih mengajar di UGM, dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, kelompok Tebet, lahirlah Partai Amanat Nasional. Dalam kelompok 50 ini ada nama-nama seperti Faisal Basri, Hatta Rajasa, Rizal Ramli, Gunawan Muhammad, Albert Hasibuan, Tuti Herati Nurhadi, Emil Salim, AM Fatwa, Sumrotin, Alvinli, Abdillah Toha, dan lain-lain. Nama-nama besar lah, meski nama-nama itu kemudian sebagian besar berontokan, ditinggalkan atau meninggalkan PAN, atau kalimat lainnya, meninggalkan PAN karena ditinggalkan. Namun ada kasus lain pada akhir tahun 2018 menjelang pemilu 2019, 5 pendiri partai PAN yaitu Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Gunawan Muhammad, Tuti Herati, dan Sumrotin yang sebenarnya sudah tidak aktif di PAN, pernah menulis surat terbuka yang meminta Amin Rais mundur dari PAN. Alasan mereka, Amin Rais dinilai tidak becus merawat PAN. Perolehan dari pemilu 2019 tidak terlalu buruk bagi PAN, meski turun 1% dibanding pemilu 2014, tapi bagi Gunawan Muhammad dan kawan-kawan pada waktu itu Amin Rais dinilainya tidak mampu merawat partai, tidak ada kontribusi PAN terhadap pembangunan di tanah air.
Hal itu dinilai mengakibatkan Amin Rais terisolir dan mati gagasan. Tidak ada sumbangan pikiran PAN bagi masa depan Indonesia. Padahal platform PAN waktu didirikan adalah sebuah gagasan ke masa depan bangsa. GM menyebut PAN didirikan oleh mereka dengan semangat reformasi yang hakiki. Sedangkan saat itu Amin Rais dinilai sudah tidak lagi mencerminkan hal tersebut. PAN yang didirikan 23 Agustus 1998 dengan jelas berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Lagi-lagi itu adalah juga klaim untuk menunjukkan identitas. Sedikit informasi, semula PAN bernama Partai Amanat Bangsa dengan berasaskan Pancasila. Politik asas partai sebagai identitas bukanlah buruk. Politik identitas adalah keniscayaan. Yang buruk adalah politisasi identitas, termasuk di dalamnya politisasi primordialisme kesukuan, keagamaan. Karena politik identitas adalah bagian dari apa yang diperjuangkan dengan adanya demokrasi. Meski itu menunjukkan bahwa suatu bangsa masih dalam tahapan peradaban paling awal. Belum menjadi suatu bangsa dengan ekstensinya dalam pengertian aktualitas. Sama-sama extension, bangsa yang masih ribut dengan identitasnya belum mampu keluar dalam arti tampil atau muncul dengan apa perbuatannya. Gampangannya, misalnya ngaku beragama kafir namun tindaknya tidak mencerminkan kekafiran. Namanya kafir munafik. Keberadaan dalam arti basic ini, misal asas PAN yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara, yang menghargai harkat dan martabat manusia, serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri, dan bermartabat. Kalimat-kalimatnya bombastis memang, karena itu ciri hampir semua asas partai. Namun bagaimana Amin Rais sebagai personifikasi PAN itu sendiri? Hingga sebelum ia mendirikan Partai Umat. Adakah Amin Rais adalah cerminan manifestasi partai yang awalnya didesain untuk kendaraan politiknya? Sebagai partai yang terbuka untuk golongan apa saja? Yang digembar-gemborkan sebagai lokomotif reformasi 98 yang tak pernah dijelaskan lokomotifnya siapa dan gerbongnya siapa saja. Itu kalau kita ngomongin keberadaan. Mari sejenak saya bukakan ensiklopedia soal keberadaan ini dengan 4 pengertian. Yang pertama, keberadaan apa adanya, apa yang ada dan yang dipunyai sebagai identitas paling dasar. Seperti contoh, agama kafir tadi. 2, keberadaan dalam pengertian memiliki aktualitas, memiliki kemampuan untuk melakukan, mengekspresikan, memanifestasikan yang berkait dengan identitasnya keluar meski masih dalam lingkup dirinya sendiri. 3, keberadaan adalah segala sesuatu yang diamali dan menekankan sesuatu itu ada. Dan bagaimana dengan identitas serta dalam keyakinannya mengekspresikannya untuk juga mengajak lian dalam misal membangun komunitas berdasarkan nilai seperti yang diistilahkan dengan semangat pembauran dalam kegiatan antar umat lintas iman,
Dan 4, keberadaan yang sempurna. Kesempurnaan yang mengandaikan bahwa identitasnya menjadi tidak penting, melebur dalam segala aktivitasnya tanpa batasan identitas-identitas tertentu. Tidak memerlukan label-label lagi. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah keberadaan dalam pengertian nilai, bukan angka, substansi, bukan materi. Hingga kemudian Amin Rais mendirikan Partai Umat dengan double M. Amin Rais adalah tokoh yang terseok-seok dalam perjuangan politiknya. Menjadi pertanyaan, apa yang diperjuangkan olehnya kemudian? Melawan kebatilan sesuai ajaran atau ilmu yang diyakininya? Atau hendak mempraktikkan kebatilan yang ada dalam nafsu kuasanya? Tinggal kita lihat saja apa kiprahnya dari sejak kita sebut era pertarungan reformasi 98, kemudian bagaimana ia menjadi ketua MPR dengan tesis poros tengahnya, namun terlambat menyadari bahwa Habibie Cumsuis pada waktu itu sebenarnya telah memutuskan Amin Rais lah yang hendak dimajukan sebagai capres dalam Pilpres 1999. Ia kalah beruntung dibanding Gus Dur yang akhirnya menjadi presiden dengan meminjam dengkulnya Amin Rais. Hingga Amin Rais kemudian juga mengingkari perkataannya sendiri yang menuntut agar Prabowo di Mahkamah Militer, tapi kemudian menjadi pendukung Prabowo. Partai ini agaknya konsisten di angka antara 6 dan 7%. Sementara partai pemenang pemilu dengan persentase rata-rata antara 18 sampai dengan 20%. Meskipun PDI Perjuangan dalam pemilu 99 pernah mencapai angka 33,74%, sedangkan PAN waktu itu sebagai debutan memperoleh 7,12% dan mengantarkan Amin Rais sebagai ketua MPR periode 99-2004. Sekedar catatan, Amin Rais pada pemilu 2004 maju sebagai capres berpasangan dengan Siswono Yudhoyono. Pada waktu itu ada 6 pasangan capres yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. 1. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim dicalonkan oleh PKB. Hamzah Has, Agung Gumelar, Megawati Soekarno Putri Hasyim Musadi, kemudian Wiranto Salahuddin Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, serta kemudian tentu Amin Rais Siswono Yudhoyono tadi, yang waktu deklarasinya dimeriahkan dengan nyanyian-nyanyian dari Frankie Sahilatua. Hasilnya, SBY JK sebagai juara dengan 33,57% suara, menyusul Mega Hasyim 26,61%, Wiranto Salahuddin 22,15%, Amin Siswono 14,66%, dan paling buncit Hamzah Has, Agung Gumelar 3,01%. Gus Dur dan Marwah Daud Ibrahim tidak ikut dalam Pilpres ini karena Gus Dur dalam tes kesehatan tidak memenuhi syarat. Pilpres 2004 itu berlangsung dalam 2 putaran. Dalam putaran kedua memunculkan pasangan SBY JK versus Megawati Hasyim Musadi. Dengan kesudahan kita tahu di partai final SBY JK sebagai juara dengan perolehan suara 60,62%, sedang Mega Hasyim 39,38%. Dalam putaran kedua, Amin Rais memilih melabuhkan suara ke pasangan SBY JK. Dalam capaian nasional seperti tercermin pada pemilihan presiden 2004 itu, Amin Rais agaknya bagian dari drama tragedi
politik Indonesia. Setidaknya bagaimana kedikdayaan keyakinannya tidak terbukti sangat berhasil. Ia masih merupakan jagoan yang biasa saja yang sama-sama mediokernya dengan yang lainnya. Partai Umat sendiri, partai baru yang didirikan Amin Rais sekeluar dari Partai PAN yang didirikan dengan ketua umum menantunya, mengatakan dengan jelas bahwa Partai Umat adalah partai yang berlandaskan pada politik identitas. Partai Umat mengklaim bahwa mereka menjalankan politik identitas. Dalam rapat kerja nasional beberapa waktu lalu, Amin Rais mengundang secara khusus Prabowo, Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantio, dan anti Jokowi yang sesama Solo dan sesama UGM. Sesama UGM itu tidak jaminan, karena di zaman kini pun di UGM juga terpecah di Ganjar dan Anies, hingga akhirnya kini dengan partai barunya memposisikan diri sebagai ketua Majelis Syuro Partai Umat dan mempercayakan ketua umum partai pada menantunya, menunjukkan bahwa energi dan syahwat megalomanianya belum berdamai, tapi sadar usia. Bahwa ia bernama Amin Rais, yang arti nama itu adalah pemimpin yang makmur dan kaya serta terpercaya. Selain sebagai doa, bunyinya mirip dengan iklan-iklan politik dalam setiap pemilu. Sementara dari para sahabatnya, sesama pendiri PAN, Amin Rais dalam perjalanannya dinilai telah gagal dalam membangun platform baru politik Indonesia dan tak lagi mencerminkan semangat reformasi itu. Kita bisa belajar banyak dari Dr. Haji Muhammad Amin Rais, Master of Art, yang lahir di Solo ini, untuk bisa menahan diri agar tidak menjadi lebih bodoh dari itu semuanya.